Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli muslimin sahabati wa qarabihi. Assalamu alaikum warahmatullahi Syekh Sayyidin bin Abdul Aziz Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babuz zakati, ay hadza babuz zakati, adapun ini ialah bab zakat. Ya, adapun zakat lughatan secara bahasa at-tathiru ialah membersihkan atau mensucikan, wan nama'u dan berkembang. Wa syar'an dan menurut syara' zakat itu adalah ismun, adalah nama, lima bagi sesuatu, yukhraju yang dikeluarkan apa an malin dari harta, au badanin atau benda atau badan, alal wajhil ati dengan cara yang akan datang. Wa furidat dan difardohkan zakatul mali apa zakat harta fi sanati tsaniyati pada tahun kedua minal hijrati dari hijrah, tahun kedua hijriah, ba'da sadaqatil fitri setelah sedekah fitrah, setelah zakat fitrah. Artinya zakat mal ini, zakat harta itu kewajibannya setelah diwajibkannya zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini kewajibannya datang 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri di tahun kedua. Jadi 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri di tahun kedua Hijriah, Rasulullah Allah kemudian mewajibkan zakat fitrah ini. Wajibat dan wajib apa zakat mal ini. Nah, ini bab zakat ini yang pertama ingin membahas zakat mal, zakat fitrah nanti. Wajibat dan wajib apa zakat mal fi sama niyati asnafin, di dalam 8 terhadap 8 macam, 8 golongan minal mali dari harta. Yang pertama an-naqdaini. Naqdaini ini cer ya. An-naqdaini 2 mata uang, yaitu emas dan perak ketika itu. Wal an'ami dan hewan ternak. Kalau di kitab lain menggunakan wal mawashi, tapi lebih pas menggunakan wal an'ami karena an'am itu lebih khusus, kalau mawashi itu lebih umum. Sementara yang akan kita bahas di sini hewan ternak khusus, yaitu seperti unta, kambing dan sapi. Di kitab lain ada juga wal jamus. Jamus itu kerbau. Kerbau juga wajib dizakati. Wal quti dan makanan pokok, petamri dan kurma, wal inabi dan anggur. Jadi 8 harta ini wajib dizakati. Tapi ada syarat-syaratnya, tidak kemudian ketika punya hewan ternak wajib zakat, ada syarat-syaratnya. Kemudian kalau punya uang wajib zakat, enggak, ada syarat-syaratnya. Misalnya punya uang 100 juta, apakah langsung wajib zakat? Sebentar dulu, tidak langsung wajib zakat. Jadi semisal ada orang mobilnya banyak, ada punya 3 mobil misalnya, harganya mahal-mahal, seandainya di total sampai 1M misalnya, apakah itu wajib zakat? Tidak. Kalau mobil yang dipakai, yang ada di rumahnya, ya ada wajib zakat. Atau punya aset rumah, tapi rumah
itu ditempati, tidak dikontrakkan, tidak dibisniskan, ditempati. Asetnya banyak, ditempati semua, misalnya tempati anaknya, banyak asetnya, ya itu tidak wajib zakat kalau ditempati ya. Atau alat-alat yang digunakan untuk berdagang itu juga wajib zakat, nanti nggak wajib dihitung. Soalnya ada orang berbisnis konveksi, alat jahitnya banyak, apakah ketika nanti di akhir tahun itu juga dihitung? Tidak, itu tidak wajib zakat. Itu namanya al-alatus sinaiyah, alat produksi, itu tidak wajib zakat. Artinya nanti dari 8 ini ada syarat-syaratnya sehingga wajib zakat. Mata uang misalnya, kapan wajib zakat. Kemudian hewan ternak, kapan wajib zakat. Kemudian makanan pokok, kapan wajib zakat. Wajib zakat itu kepada siapa? Lisama niati asnafin, kepada 8 golongan juga. Nah ini rahasianya. Jadi barang yang wajib dizakatkan ada 8. Orang yang berhak untuk menerima zakat juga ada 8 kan. Lisama niati asnafin, bagi 8 golongan, minan nasi, dari manusia. Wayakfuru, dan menjadi kafir. Jahidu wujubiha, siapa orang yang mengingkari kewajiban zakat. Wayuqatalu, dan boleh diperangi, al-mumtani'u, siapa orang yang enggan an adaiha, untuk menunaikan zakat. Wa tu'khadu, dan diambil, minhu, dari mumtani, an adaiha, dari orang yang enggan menunaikan zakat ini. Wa tu'khadu, dan diambil apa zakat, minhu, dari orang yang enggan menunaikan zakat. Wa illam yuqatal, walaupun belum diperangi, diambilnya itu kohron, dengan cara paksa. Jadi kohron ini menjadi sifat an mahdhuf. Wa tu'khadu minhu ahdan kohron wa illam yuqatal, itu aslinya. Jadi kohron ini menjadi sifat dari masdar yang dibuang, masdar dari lafaz tu'khadu. Kalimat aslinya begini, wa tu'khadu minhu akhdan kohron wa illam yuqatal, dan diambil apa zakat minhu, dari orang yang enggan menunaikan zakat itu, diambilnya itu dengan cara paksa. Wa illam yuqatal, meskipun orang itu belum diperangi, boleh diambil secara paksa meskipun belum diperangi, begitu. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin saya sampaikan. Jadi kenapa saya pilih bab zakat ya, karena ini melanjutkan pengajian di sini. Jadi dari awal, dari bab salat kemarin sudah sampai bab zakat, jadi saya langsung mulai dari bab zakat. Karena ini di samping juga ngaji untuk santri sini, yang mungkin ada teman-teman yang lain mau mendengarkan, tapi saya prioritaskan untuk santri sini biar bisa melanjutkan ngajinya, karena sekarang nggak bisa keluar ya. Mungkin bulan Ramadan ini juga tidak bisa keluar, tidak bisa kembali ke pondok untuk ngaji. Tajibu, wajib apa zakat, ala kulli muslimin, kepada setiap umat Islam, walau ghairu mukallafin, walaupun tidak mukallaf, walaupun belum mukallaf. Jadi anak kecil kalau punya uang, kalau punya harta banyak, wajib zakat. Anak kecil itu ta'alluqnya kepada zakat, jadi ya ahliyatul wujub, tapi meskipun belum ahliyatul adab. Ahliyatul wujub artinya dia sudah punya beban kewajiban untuk zakat, meskipun dia masih belum punya beban, belum ahli untuk melaksanakan sendiri zakat itu. Artinya nanti yang menunaikan ya walinya, dia di bawah perwalian siapa, kan masuk mahjur alaih kalau anak kecil. Di bawah perwalian siapa, nanti walinya ini yang wajib menunaikan zakat.
Tapi anak kecil ini sudah ahliyatul wujub, sudah punya kewajiban. Anak kecil yang baru lahir saja nanti wajib zakat fitrah ya. Lahir bulan Ramadan dan menutupi 1 Syawal, meskipun cuma usia 2 hari atau 3 hari, ya wajib zakat anak kecil itu. Jadi anak kecil punya kewajiban, terkena khitab wajib, meskipun tak bisa adanya, tak bisa menunaikan sendiri. Artinya ditunaikan oleh walinya, dia di bawah perwalian siapa gitu. Fa'alal wali, maka ialah wajib atas wali ikhrajuha, apa, mengeluarkan zakat min malihi, dari hartanya ghairu mukallaf ini. Wa kharaja, dan keluar, artinya dikecualikan, bil muslimi, dengan kata-kata al muslim, al kafirul asliyu, siapa kafir asli. Artinya kafir yang asli, memang yang sejak awal kafir, beda dengan orang yang kafir di pertengahan, atau bahasa lainnya adalah murtad. Nah, orang murtad ini ya ditafsil ya. Apakah murtad kemudian langsung wajib zakat? Ya enggak, ditafsil. Kalau orang kafir asli jelas tidak wajib zakat, kalau orang muslim jelas wajib zakat, kalau orang murtad ditafsil. Kalau dia murtadnya setelah punya kewajiban zakat, maka dia wajib menunaikan zakat. Jadi misalnya ada orang Islam punya sapi 30. Nah, yang 30 sapi ini sudah berusia, sudah sampai 1 tahun. Kan 30 sapi ini sudah nyampe 1 nisab kan. Kalau 30 sapi, maka mengeluarkan 1 sapi tabi. Nah, setelah nyampe punya 30 sapi sampai 1 tahun, nyampe 1 tahun pas murtad. Ini wajib, meskipun tidak beragama Islam, wajib menunaikan zakat. Mutlakon, wajib diambil zakatnya. Kalau nggak mau ya dia tuh khodu kohron, diambil secara paksa. Kalau misalnya dia murtadnya sebelum punya kewajiban zakat, misalnya punya sapi 30, 1 tahun kurang 3 hari, misalnya 1 tahun kurang 3 hari dia murtad, bagaimana itu? Ya ditafsir lagi. Kalau dia kembali ke Islam maka wajib zakat. Kalau tidak kembali ke Islam ditangguhkan hartanya, itu tidak boleh diapa-apakan dulu. Bahkan ada yang mengatakan itu menjadi harta fe. Harta fe. Harta fe itu diserahkan kepada siapa? Sama dengan ahlul ghanimah ya. Di Al-Quran itu ahlul ghanimah wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin yabnis sabil. Itu harta fe. Jadi kalau orang murtad ini murtad sebelum punya kewajiban zakat, nah ini ditafsir. Kalau dia ternyata ketika nanti masuk Islam setelah wajib, maka langsung menunaikan zakat. Muntaktik masuk Islam, maka hartanya ini ditangguhkan, dimauquf. Ada yang mengatakan jadi harta fe. Ketika jadi harta fe, maka mustahiknya beda dengan mustahikul zakah. Mustahikul fe ini cuma yang tadi itu 5 ya. Fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa misabil. 6. Fala yalzamuhu, maka tidak wajib kepada kafir asli ikhrajuha, apa, mengeluarkan zakat, walau ba'dal islami, walaupun nanti masuk Islam, walaupun setelah masuk Islam. Apakah wajib qada? Tidak wajib qada, tidak wajib zakat meskipun masuk Islam. Yang pertama hurrin, harus orang yang merdeka, muayyanin, yang sudah hurrin yang merdeka
muayyanin yang sudah ditentukan, artinya tertentu. Ghairu mubhamin, artinya ghairu mubhamin itu gimana? Beda dengan orang yang tak jelas apakah orang ini merdeka atau tidak, itu mubham. Atau bahkan misalnya budak muba'at itu gimana? Apakah wajib zakat atau tidak? Atau yang lebih gampang ini, mauquf alaih, ada orang mewakafkan kepada orang fakir, atau ada orang mewakafkan uang 1 M kepada al-mudarris, para guru. Otomatis guru ini kan punya uang banyak, itu 1 M. Tapi siapa yang punya? Ini mubham. Merdeka tapi mubham. Nah, ini tidak wajib zakat ini. Misalnya 1 M ini uangnya siapa? Uangnya para guru yang ada di pondok Zaman Huri misalnya. Guru yang mana? Ini kan tidak jelas, mubham. Merdeka tapi mubham. Nah, ini tidak wajib zakat ini. Tiba-tiba ada uang, ada dana misalnya atau ada yang gampang, sapi misalnya 30 untuk guru-guru di pondok pesantren Zaman Huri. Yang punya guru gitu, tidak ditentukan siapa namanya. Nah, gurunya ini kan merdeka tapi mubham, tak muayyan, ya gak wajib zakat. Siapa yang mau zakat? Apakah si A? Belum tentu dia yang punya 30. Apakah si B? Jangan-jangan dia cuma berhak 1 sapi saja. Itu jadi yang disebut hurrin muayyanin. Harus orang merdeka dan tertentu. Jangan orang merdeka yang mubham gitu. Atau ada orang mewakafkan kambing 40 kepada kiai di suatu desa. Kiai nak bertelok. Ini tidak wajib zakat kiainya ini. Apakah wajib zakat dari 40 sapi itu harus dikeluarkan zakatnya? Enggak. Karena tidak tertentu siapa. Mubham itu. Mubham. Meskipun merdeka tapi tidak muayyan. Oleh karena itu fala tajibu, maka tidak wajib ala rokikin, atas budak, li ada memilikihi, karena tidak memilikinya rokik, tidak memilikinya budak. Wakaza, dan begitu juga tidak wajib al mukatabu, adapun mukatab. Nah, al mukatab ini bacanya bisa 2 ya. Bisa wakaza al mukatabi, bisa wakaza al mukatabu. Kalau dibaca wakadha al-mukatabi berarti wakadha ini wawunya waw atof, kadanya menjadi hal, al-mukatabi ini maktuf kepada rokik. Wakadha, dan hal begitu juga al-mukatabi budak mukatab. Tapi kalau wakadha al-mukatabu berarti wawunya itu waw istinaf. Wakadha, dan ialah begitu juga berarti kadanya menjadi khobar muqaddam, al-mukatabu mubtada muakhar. Serah dibaca wakadha al-mukatabi atau wakadha al-mukatabi. Dan begitu juga budak mukatab tak wajib zakat. Kenapa? Lidha'fi milkihi, karena lemahnya kepemilikan mukatab. Karena lemahnya kepemilikannya mukatab. Wala talzamu, dan juga tidak wajib apa zakat sayyidahu, kepada tuannya mukatab ini. Sayyidahu, kepada tuannya mukatab. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya sayyid ghairu malikin, bukan pemilik. Kan mukatab ini sudah nyicil. Paling sedikit najma ini gitu, kalau di kitab 2 kali angsuran najma ini. 2 kali angsuran kalau mukatab. Kalau najmun wahid kan bukan mukatab, berarti langsung lunas. Jadi budak mukatab ini paling sedikit itu 2 kali angsuran. 3 kali boleh, 4 kali atau seterusnya boleh, tergantung sayyidnya. Nah, sayyid ini tak punya hak, sudah bukan malik sudah terhadap budak mukatab, karena mukatab ini sudah merdeka cuma dicicil. Sehingga malik itu tak berhak boleh misalnya di wate, ya tidak boleh, karena sudah ghairu malikin, bahasanya bukan pemilik lagi dia itu.
fi dhahabin, di dalam emas. Wajib zakat kepada setiap umat Islam, kepada setiap orang Islam yang merdeka, yang muayyan, yang sudah tertentu. Wajibnya itu yang pertama fi dhahabin, di dalam emas. Emas wajib zakat. Walau ghairu madrubin, walaupun emasnya itu belum dicetak, misalnya tibrin, ya, emas murni, emas yang baru diambil dari tempatnya, dari makdin, dari apa, dari tambang, ya langsung wajib zakat meskipun belum dicetak bagaimana-mana, ya. Walau ghairu madrubin. Khilafan, berbeda, liman za'amah, kepada ulama za'amah yang menduga siapa man ikhtisasaha, kepada tertentunya zakat bil madrubi, kepada emas yang dicetak. Ternyata masih ada sebagian ulama yang mengkhususkan wajibnya zakat emas ini hanya wajib kepada emas yang sudah dicetak. Kalau emas yang belum dicetak itu tak wajib. Mungkin banyak ya yang lebih mengikuti eman ini, tidak mengikuti yang pertama, eman, jadi baru ngambil gitu. Padahal itu yang murni, ya, yang sangat murni. Nah yang wajib zakat ini nanti, nah ini balago, yang sampai qadru khalisihi, apa kadar kemurniannya emas, ishrina mithqalan, kepada 20 miskol. Artinya kadar emas murninya itu sampai 20 miskol. Setiap emas wajib zakat, tapi harus dihitung dulu emas murninya. Misalnya punya emas 85 gram, kan standar emas itu kan yang wajib di sini 20 miskol, kan nisabnya 20 miskol, nisabnya 20 miskol. Itu berbeda ulama. Kalau menurut jumhur Syafi'i, 20 miskol itu setara dengan 77,50 gram, sehingga per gramnya ada sekitar 3,8 gram per miskolnya. Jadi kalau per miskolnya 3,8, maka 20 miskol adalah 77,50. Di dalam kitab Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah karangan Syekh Ali Jum'ah itu dijelaskan bahwa ukuran satu miskol itu adalah 4,25 gram bil ittifaq, menurut kesepakatan ulama. Jadi satu miskol itu menurut ulama bil ittifaq itu adalah 4,25 gram per miskolnya. Itu menurut Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Nah, ketika ikut yang ini, kalau misalnya per miskol adalah 4,25 gram, maka 20 miskol setara dengan 85 gram. Gitu. Setara dengan 85 gram. Nah, yang wajib zakat itu gimana? Misalnya ada orang punya 85 gram, apakah langsung wajib zakat? Belum tentu. Dihitung dulu. Emas murninya di situ tuh sampai berapa gram? Jangan-jangan dari 85 gram itu yang murni cuma 50 gram gitu. Karena beli emas yang murah, yang tidak murni. Karena emas murni itu per gramnya kan sekitar 700.000 atau 750. Kalau yang tak murni kan murah. Pada 1 gram 1 seket 200 kan gitu kan. 150, 200.000 mungkin, ya. Saya kurang mengerti, tapi kalau yang murni sekitar ada di angka 750-an itulah. Bisa cek sendiri nanti ke toko emas kalau itu. Nah, dari 85 gram itu dihitung dulu. Apakah emas murninya sampai 85? Kalau yang tidak murni, misalnya punya emas tidak murni 85 gram, ya jelas tidak wajib zakat lah. Karena itu dari 85 kan tercampur itu.
Ada emas, ada campuran yang lain. Jangan-jangan yang murni cuma 60 gram, ya tak wajib. 20 miskol. Nah kalau di kitab lain itu tidak menggunakan kata miskolan, tapi isyrina dinaron, 20 dinar. Ya sebenarnya sama sih, satu miskol itu setara dengan 1 dinar. Cuma apa bedanya? Kok ada yang miskolan, ada yang dinaron? Nah kalau saya cari-cari itu ternyata perbedaannya miskol dan dinar. Kalau miskol itu adalah untuk satuan berat. Kalau dinar itu untuk satuan hitung, satuan rupiahnya lah istilahnya. Jadi misalnya begini, kalau uang 100 ribuan misalnya ditimbang, uang 1 M 100 ribuan semua 1 M ditimbang, berapa beratnya? Oh ternyata 1 kilo. Berarti 1 kilo emas 1 kilo uang 100 ribuan itu setara dengan uang 1 M. Berarti 1 kilo ini adalah satuan berat, 1 M atau 1 miliar ini adalah satuan hitung. Sama dengan 1 miskol dan 1 dinar. Nah 1 miskol ini adalah satuan berat, 1 dinar adalah satuan hitung. Jadi kalau mau beli baju, bajunya berapa harganya? 1 dinar atau 2 dinar, itu harga dinar. Kalau miskol berat, sebenarnya setara. 1 miskol itu ya setara dengan 1 dinar. Cuma beda satuan hitung saja. Koin misalnya, uang koin kalau seberat 0,5 kilo itu setara dengan berapa ribu. Karena koin 1000-an itu kalau ditimbang sampai 0,5 kilo itu setara dengan 200.000. Maka disimpulkan 0,5 kilo koin 1000-an itu setara dengan uang 200.000. Jadi 200.000 itu adalah satuan hitung. Kalau kilo tadi itu satuan berat. Sama dengan miskol ini. Miskol adalah satuan berat, unit untuk berat. Kalau dinar itu satuan hitung, unit untuk kon, untuk hitungan. Apabila kadar murninya itu sampai 20 miskol biwazni Makkah, dengan timbangan yang ada di Mekah. Tahdidan harus pasti, tak boleh perkiraan, tak boleh takriban ya. Berbeda dengan 20. Kalau 20 itu kan boleh takriban, tak harus tahdidan kan 20. Ini kalau timbangan 20 miskol ini harus tahdidan, harus dipastikan 20 miskol sampai korang. Ya sampai lebih semuanya ada zakatnya lagi itu. Jangan takriban. Falau naqasah, kalau misalnya berkurang apa 20 miskol itu atau apa qadru khalisihi. Falau naqasah, bila kurang apa qadru khalisi, apa kadar kemurniannya emas, fi mizanin, di satu timbangan, tapi watamah sempurna fi akhara, di timbangan yang lain, fala zakat, maka tak wajib zakat. Kenapa? Lisyaki, karena ada keraguan. Misalnya pakai timbangan Mekah belum 20 miskol, tapi pakai timbangan Turki misalnya atau negara mana sudah sampai 20 miskol, ya tidak wajib zakat. Wal miskol, adapun 1 miskol, isnani wasab'una habbata syairin, adalah setara dengan 72 biji gandum. Habbata syairin, biji gandum mutawassitotan, yang sedang. Kalau di kitab lain itu setara, biji gandumnya itu adalah biji gandum yang sudah dipotong kedua ujungnya. Jadi kan gandum itu bijinya yang mungkin ini karena ada di kitab. Jadi ada berujung, ada 2 ujung begini. Nah di ujung sininya, di ujung satu sama satunya ini sudah dipotong. Ini kalau ditimbang, kalau sudah emas itu setara dengan 72 biji gandum ini, maka itu sudah sampai 20 miskol gitu. Sudah sampai 20 miskol. Tapi kalau misalnya ujungnya belum
potong itu sekitar 66 ya, 66 biji. Setara dengan 66 biji, tidak sampai 70 kurang. Ini uniknya kalau timbangan Arab. Jadi timbangan Arab itu kan timbangan tradisional. Jadi kebanyakan timbangan tradisional itu ditimbang menggunakan barang yang beratnya stabil. Seperti di Indonesia, beratnya yang stabil itu apa? Kuningan ya. Jadi kalau menimbang beras itu kan pakai kuningan, karena itu yang stabil. Nah kalau dulu di Arab, kalau mau menimbang untuk mengetahui ini sudah nyampe 1 miskol atau tidak, itu timbangannya pakai biji gandum. Ini kalau di syairin ini, kalau sekarang dikenal dengan gandum berli ya, gandum organik. Saya sudah cari-cari. Nah kembali lagi ke 72. Kok bisa sih 1 miskol ini tahu-tahu pembahasannya ke biji-bijian? Karena dulu timbangan yang stabil itu adalah timbangan yang menggunakan biji-bijian. Apapun yang akan ditimbang beratnya, maka penimbangnya itu menggunakan biji-bijian. Nah sekarang kalau beras, mau tahu 1 kilo atau tidak, kan pakai kuningan. Ini beras ini 1 kilo banda, pakai kuningan yang beratnya 1 kilo. Oh, berarti kalau sudah seimbang, itu sudah 1 kilo gitu kan. Nah dulu ini pakai biji. Kalau jadi disiapkan 72 biji, disiapkan emas. Kalau sudah seimbang, ini berarti emas ini sudah sampai 1 miskol. Yang 72 biji ini sudah ijma ulama ya, kesepakatan ulama, 72 biji ini. Lalu kenapa kok tidak nimbang, kok tidak langsung pakai emas gitu? Pak emas 1 miskol ya gak usah ditimbang, oh ini 1 miskol. Karena miskol itu berbeda-beda nilainya ya. Berbeda-beda nilainya. 1 miskol di Arab misalnya, beratnya itu tidak akan sama dengan 1 miskol yang ada di Mesir. Beratnya loh ya, beratnya. Kalau nilainya mungkin sama, tapi kalau beratnya, karena kita di sini akan menilai berat emas ini sampai berapa. Jadi 1 dinar di Arab Saudi itu kadang berbeda beratnya, jumlahnya dengan 1 dinar yang ada di Mesir, yang ada di Turki misalnya, yang ada di berbeda itu. Sehingga dibutuhkanlah penyetabil, timbangan yang agar stabil di setiap negaranya. Ya pakai biji gandum ini. Artinya kalau emas sudah sampai 72 gram, nah, 72, jadi biji 72 disiapkan, kemudian emas disiapkan. Kalau sudah seimbang berarti ini sudah 1 miskol, nah gitu aja. Jadi ini bukan tidak nyambung ya, karena memang dulu cara menimbangnya itu pakai biji-bijian. Sama dengan ritel. 2 kula itu berapa ritel? 2 kula itu sama dengan 500 ritel. Nah per ritelnya berapa dirham, adik ditimbang pakai dirham ya, bisa cek di Fathul Qorib kan, nanti 2 kula itu kan ditimbang pakai ritel. Per ritelnya berapa dirham, berarti 2 kula sama dengan berapa dirham. Jadi dulu itu timbangan yang stabil adalah biji-bijian sama dirham. Bahkan emas pun kalau di Fathul Qorib itu beratnya ditimbang pakai dirham. Jadi 20 miskol ini itu per miskolnya setara dengan dirhamun wasala 1 asba'i. Dirhamun wasala 1 asba'in. 1 dirham ditambah 3/7 dirham. Jadi 1 miskol emas atau 1 dinar itu setara beratnya dengan 1 dirham 3/7. Sehingga kalau misalnya 1 miskol itu setara dengan
1 dirham 3/7, maka 20 miskol adalah 28, sekian, mesti ada komanya, 28, sekian gitu. Jadi dulu timbangan yang stabil adalah timbangan menggunakan biji dan timbangan menggunakan dirham. Jadi kebanyakan pakai dirham menimbangnya. Dirham. Seperti 5 ausuk di apa namanya, di zakat beras itu ditimbangnya pakai dirham. 5 ausuk itu beratnya berapa dirham, nanti ada di belakang. Seberat berapa dirham 5 ausuk itu. Jadi semisal jagung itu sudah punya satuan berat ausuk. Kalau di Arab itu satuan beratnya adalah wasak ya, untuk biji-bijian. Nah, untuk mengetahui bahwa jagung ini sudah sampai 1 wasak atau 5 ausuk, itu ditimbangnya pakai dirham. Nah, begitu kalau timbangan tradisional. Jadi timbangan tradisional itu menggunakan bahan yang beratnya akan stabil dimanapun. Nah, dulu yang stabil itu biji-bijian dan dirham. Qala berkata Syekh Zakaria, siapa Syekh Zakaria Al-Ansari, waznu nisabi dhahabi, adapun timbangan nisab dari emas, bil asyrafi, menggunakan mata uang asyrafi. Asyrafi ini mata uang ya. Kalau saya cari-cari itu definisi asyrafi itu adalah umlatun dahabiyatun, mata uang dari emas. Mata uang dari emas. Kalau di i'anahnya ini, asyrafi ini nisbatun lis-sultanil asyraf Qayatsbai, dinisbatkan kepada raja yang sangat mulia, yaitu Qayatsbai. Nama aslinya adalah Khalil al-Bursubai. Nama asli dari Sultan al-Ashraf Qayatsbai ini adalah Khalil al-Bursubai. Jadi di masa raja ini mungkin buat mata uang baru dengan nama asyrafi gitu. Nah, kalau nisab emas dengan menggunakan mata uang asyrafi, dengan pakai nilai asyrafi atau unit akun asyrafi, bukan unit akun dinar, maka setara dengan khamsatun wa ishruna, 25, wa sub'ani wa tus'un, 2 ditambah 2/7 ditambah 1/9. Nah, 20 miskol itu kan pakai timbangan Mekah. Jadi nisab emas adalah 20 miskol. Itu karena pakai timbangan Mekah. Pakai unit akunnya Mekah. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan unitnya asyrafi, unit mata pertimbangan asyrafi, unit akunnya menggunakan mata uang asyrafi, itu nisabnya emas ini adalah 25 ditambah 2/7 ditambah 1/9. Per asyrafinya itu adalah, kalau saya sudah cek, ada di Wikipedia dan di Wikipedia saya ngeceknya tadi itu 1 asyrafi itu setara dengan 3,40. Kalau nggak gitu 3,40 atau 3,45 gram. Nah, kalau satu miskol kan setara dengan 4,25 gram per miskolnya. Tapi kalau asyrafi ini, per asyrafinya itu setara dengan 3,45 gram. Jadi lebih kecil, sehingga jumlahnya juga lebih banyak. Kalau pakai miskol 20, kalau pakai asyrafi 25 ditambah 2/7 ditambah 1/9. Karena nilai per asyrafinya lebih sedikit dibandingkan nilai per miskol. Nilai per miskol itu kalau digramkan itu setara dengan 4,25 gram. Kalau asyrafi kalau digramkan itu setara dengan 3,45 gram. Begitu. Jadi lebih banyak. Kalau pakai miskol 20 miskol, kalau pakai mata uang asyrafi atau unit akun asyrafi adalah 25 ditambah 2/7 ditambah 1/9. Jadi sub'ani ini
2/7 kan. Sama dengan sulusun sepertiga, sulusani 2/3. Kalau salah satu aslasin 3/3. Subu'un 1/7, sub'ani 2/7, salah satu asba'in 3/7, arba'atu asba'in 4/7, khamsatu asba'in 5/7. Nah, saya sudah hitung kalau menggunakan asrofi, kalau per asrofinya itu adalah 3,40 gram, berarti 25 ditambah 2/7 ditambah 1/9 asrofi ini setara dengan berapa gram? Itu setara dengan 86, sekian gram. Jadi cuma selisih sekitar 2 gram ya. Kalau pakai miskol itu kan setara dengan 85 gram karena per miskolnya itu 4,25. Kalau pakai asrofi itu setara karena asrofi itu adalah 25 ditambah 2/7 ditambah 1/9 itu setara dengan 86,7 kalau tidak keliru dan seterusnya. Jadi selisih sekitar 1,5 gram dengan miskol. Waqala dan berkata tilmiduhu, siapa muridnya Syekh Zakaria, Syekhuna, wal muradu adapun yang dimaksud bil asrofi dengan asrofi al qoyat bayi, atau kalau di tag lain al qoyat bayi adalah yang bangsa qoyat ini. Qoyat bayi ini marga ya. Sama dengan Sultan Murad 1, Sultan Murad 2 gitu. Jadi qoyat bayi ini nama. Karena nama aslinya yang dinisbatkan ini adalah Khalil al-Bursubai. Tapi kemudian julukannya adalah qoyat bayi. Sultan al-Ashraf qoyat bayi. Ini saya kira begitu. Jadi jangan ada keraguan lagi tentang emas. Jadi emas ini nisabnya adalah 20 miskol. 20 miskol itu setara dengan 85 gram menurut Syekh Ali Jum'ah. Kenapa kok setara dengan 85 gram? Karena per miskolnya adalah 4,25 gram. Berarti 4,25 gram kali 20, silakan dikalikan sendiri benar apa tidak. Jadi 4,25 dikali 20 itu pasti hasilnya 85 gram. Sementara menurut jumhur Syafi'i itu lebih sedikit bahkan. Jadi per gramnya itu adalah 3,8, sehingga per miskolnya itu 3,8 gram. Sehingga 20 miskol adalah 77,50 gram gitu. Lebih sedikit. Jadi 20 miskol itu kalau pakai timbangan Mekah dan pakai unit ekon miskol atau. Tapi kalau pakai unit ekonnya Ashrafi, ya, mata uang Ashrafi, umlatun dahabiyatun Ashrafi ini itu setara dengan 25 tambah 2/7 tambah 1/9. Kalau pakai timbang ini setara dengan 86,7 gram, lebih banyak lagi. Nah, ini adalah pendapat yang diambil oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari Ashrafi. Wa fi fiddatin, dan juga di dalam perak, balagot yang sampai apa perak, mi'atai dirhamin kepada 200 dirham. Nah, nisabnya perak itu adalah 200 dirham. Nah, dirham ini timbangan ya. Dirham ini adalah satuan berat sama satuan untuk hitung. Kalau emas kan kalau satuan beratnya adalah miskol, satuan hitungnya adalah dinar. Kalau dirham atau fiddah ini satuan beratnya ya dirham, satuan hitungnya ya dirham sama. Nah, perak wajib dizakat
nisabnya itu apabila sudah beratnya sampai kepada 200 dirham. Seberat 200 dirham perak baru wajib zakat. Biwazni Makkah dengan timbangan Mekah. Jadi jangan bingung 200 dirham. Dirham di sini difungsikan sebagai berat gitu, berat. Karena dirham ini bisa untuk satuan berat atau satuan hitung. Bisa untuk kilo atau rupiah itu. Kalau emas kan berbeda, kalau berat pakai meskol, kalau hitung pakai dinar. Jadi perak wajib zakat apabila sudah sampai 200 dirham menggunakan timbangan Mekah. Nah kalau ditimbang pakai biji-bijian, berapa biji itu kira-kira 200 dirham itu? Wahwa adapun satu dirham khamsuna habbatan adalah 50 biji wa khamsa habbatin dan ditambah 2/5 biji. Jadi 50 biji gandum ditambah 2/5 biji gandum. Kalau satu miskol itu setara dengan 72 biji gandum, kalau satu dirham itu setara dengan 50 ditambah 2/5 biji gandum. Berarti lebih berat satu miskol dibandingkan satu dirham. Saya ulangi lagi, jadi kenapa ini pakai biji-bijian? Karena dulu barang yang stabil beratnya itu adalah biji, sehingga apapun akan ditimbang pakai biji. 200 dirham setara dengan berapa biji? Atau 20 miskol setara dengan berapa biji? Itu pakai biji-bijian cara nimbangnya biar stabil. Maleta tebita. Jadi sehingga sekarang bisa dipraktekkan, kalian bisa beli biji gandum berli, beli misalnya 100 biji, kalian coba-coba sendiri, ngalah emas semurni, ambil emas yang murni, taruh, ambil 72 biji. Kalau sudah setara itu berarti emas yang kalian pegang ini adalah 1 miskol. Nah ketika sudah ditimbang, baru emas ini dikonversi ke gram. Emas seberat 72 biji ini setara dengan berapa gram? Bisa begitu. Kalau ingin mengetahui per miskolnya itu berapa gram. 1 dirham misalnya. Jadi ngambil dirham misalnya, ngambil perak, ngambil fiddah, terus ngambil 50 biji plus 2/5 biji. Coba taruh ditimbang. Kalau sudah setara, ini berarti setara dengan 1 dirham. Nah 1 dirham ini sama dengan berapa gram? Kan gampang untuk kalau ingin meneliti, mengkonversi dari 1 miskol ke gram atau 1 dirham ke gram. Fal asyratu darahima, maka adapun 10 dirham, sab'atu masakila itu setara dengan 7 miskol. Jadi 10 dirham itu setara dengan 10 dirham. 7 miskol setara dengan 10 dirham beratnya. Jadi 7 miskol emas itu perbandingannya adalah 10 dirham. 7 miskol sebanding dengan 10 dirham. Berarti kalau 20 dirham itu setara dengan 14 miskol gitu. Jadi kalau 7 miskol setara dengan 10 dirham, berarti 14 miskol itu setara dengan 20 dirham. Lalu kalau 20 miskol setara dengan berapa dirham? Setara dengan 28,7 dirham. Itu ya. Setara dengan 28,7 dirham. Saya ulangi lagi. Jadi 10 dirham itu setara dengan 7 miskol. Berarti 20 dirham itu setara dengan 14 miskol. Maka pertanyaannya, kira-kira 20 miskol itu setara dengan berapa dirham? Kalau ingin ditimbang pakai dirham, ya 20 miskol setara dengan 28 dirham, sekian gitu. Dan nanti kalau misalnya pertanyaan bisa
ditulis di komen, nanti pertanyaannya yang nggak paham di mana. Pertanyaan itu dari Asari Pak. Oh, sudah ada yang bertanya. Pertanyaannya, apa setiap tahun harus keluarkan zakat untuk emas yang tetap pada tahun yang lalu? Artinya emas itu tidak bertambah atau menambah tidak sampai 70 gram. Tolong. Nah, ini pertanyaannya begini. Jadi kalau misalnya ada orang punya emas, di sini punya 70 gram ya. 70 gram zakat. Tambah. Misalnya bertambah itu. Misalnya saya punya emas 70 gram ya. Kemudian nyampe 1 tahun yang 70. Nyampe 1 tahun ini bertambah sehingga sampai 80. Ini belum wajib karena cuma 80. Dapat setengah tahun bertambah lagi, dapat nabung lagi. Sampai ternyata setengah tahun lagi sampai 85. Nah, dari setengah tahun itu baru dihitung 1 tahun kemudian. Jadi saya contohkan gini. Jadi ada Zaid misalnya ya. Ada Zaid punya emas 70 gram di tanggal 1 Januari. Terus di bulan Agustus emasnya bertambah menjadi 75 gram hasil dari nabung. Terus nyampe 1 tahun nambah lagi 80 gram. Nah, ternyata masih belum nyampe nisab ini menurut jumhur. Kan nisabnya 85, berarti belum belum sampai nisab. Jadi tidak wajib zakat meskipun sudah sampai 1 tahun. Jadi dari tanggal 1 Januari 70 dia nabung, di akhir tahun sudah nyampe 80 misalnya, karena nabungnya sedikit-sedikit. Ini belum wajib zakat. Nah, setelah itu nabung lagi di tanggal 1 Januari sudah punya 80, tahun baru nyampe punya 80, nabung lagi. Agustus baru punya 85. Nah, dari Agustus ini dihitung permulaan tahun untuk zakat. Jadi dari Agustus ketemu Agustus lagi untuk mengeluarkan zakat. Gitu. Tadi kan lengkap punya 85 di bulan Agustus. Nah, baru di bulan Agustus ini kalian mengawali tahun untuk zakat. Jadi tidak dihitung dari Januari waktu punya 70 gram. Tidak hitung dari awal. Loh, kan saya punyanya dari kemarin. Pada tahun yang kemarin saya sudah punya sebanyak 70, tapi terus bertambah terus. Jadi 1 tahun tidak dihitung dari semenjak punya emas, karena emasnya ketika kalian miliki cuma 70, belum 1 nisab. Nah, 1 tahun itu dihitung pada saat sudah sampai 1 nisab. Beda dengan zakat perdagangan ya. Karena kalau perdagangan itu ketemu di akhir. Misalnya di awal tahun modalnya cuma 10 juta. Nah, di akhir tahun nanti sukses punya 1 juta. Ya wajib zakat. Kalau di awal tahun kan itu nisab. Nah, kalau perdagangan begitu, jadi yang dihitung di akhir tahun. Beda dengan emas. Kalau emas ini awal sampai akhir itu harus 85. Jadi kalau misalnya 1 Januari punya 70, kemudian 30 Desember punya 85, ya tidak wajib zakat. Gitu. Tidak wajib zakat. Pertanyaan, kenapa tahun depan gitu ya? Kan tahun baru ini kan selama setahun 80 sampai senisab ya. Mengeluar zakat ya. Terus ternyata tahun makin lo sampai 70 saya tambah. Kenapa nikah sekedar tahun baru, kenapa harus ditambah nih? Tidak harus. Jadi kalau emas ini sudah dikeluarkan zakat 85 gitu ya. Dizakati kurang dari 85. Kan sudah kurang. Kemudian tahun depannya lagi
tambah petang polo. Nggak sampai satu nisab. Oh, iya tak wajib zakat kalau tak nyampe satu nisab. Nggak wajib zakat. Pokoknya intinya gini, Mas, itu jangan bingung. 85 itu harus bertahan sampai 1 tahun. Itu intinya itu. Jadi misalnya saya punya 85 di awal tahun, terus akhir tahun 85, wajib zakat. Dikeluarkan zakat lah. Nah, setelah dikeluarkan zakat kan, saya coba hitung ya. Saya coba hitung. Jadi kalau 85 gram itu zakatnya adalah 2 gram setengah. 2 gram setengah itu zakatnya. Jadi dari 85 gram itu di zakat. Kalian harus mengeluarkan zakat 2 gram setengah. Berarti 85 ini ketika sudah dikeluarkan zakatnya kan tinggal 83 gram kan. Anggaplah 83,5 gram sisanya. Nah ini 83 ini bertahan sampai 1 tahun. Apakah wajib dizakati lagi? Ya enggak, karena sudah dikeluarkan zakatnya kemarin. Kecuali dari 83 ini atau nambah lagi menjadi 86 di akhir tahun. 86 kemudian sampai 1 tahun lagi wajib zakat. Jadi kalau misalnya 85 sudah dikeluarkan zakatnya kan sisa 83 misalnya. Nah 83 ini sampai 1 tahun apakah wajib zakat lagi? Enggak wajib zakat karena sudah dikeluarkan zakatnya. Kecuali 85 diambil zakatnya menjadi 83, dapat 5 bulan kembali lagi ke 85. Ketika kembali 85 lagi, maka dari situlah dihitung tahun untuk yang baru begitu. Saya kayak begitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tentang zakat ini misalnya bisa di komen atau nanti bisa langsung chat WA langsung ke, nanti akan ada nomor admin yang mungkin. Baterai 15%. Wala waqsa dan tidak ada kelebihan fihima di dalam, artinya dan waqsa ini juga bisa dimaknai keringanan ya. Wala waqsa dan tidak ada keringanan atau tidak ada kelebihan fihima di dalam emas dan perak kal muasyarati, seperti barang-barang muasyarat yaitu tanaman atau buah-buahan. Fayajibu maka wajib fil isyrina di dalam 20 wal mi'ataini dan 200 wa fi mazada dan pada jumlah zada yang lebih apa ma'ala dzalika atas 20 dan 200 walau bi ba'di habbatin, walaupun lebihnya hanya 1 biji. Artinya begini, kalau emas dan perak itu lebih setengah biji aja dari 20 itu wajib zakat. Jadi yang setengah biji itu ada zakatnya. Lawak beda dengan unta kan. Kalau unta ini kalau punya 5 wajib zakat 1 kambing gitu kan. Punya 6 tetap 1 kambing. 7 tetap 1 kambing. 8 tetap 1 kambing. Baru punya 10 zakat 2 kambing. Punya 11 2 kambing. 12 unta tetap 2 kambing. 13 tetap 2 kambing. Baru punya 15 itu menjadi 3 kambing. Ini kan ada jumlah, ada pertambahannya dari 1 ke 5 dari 1 sampai 5, kemudian 5 ke 10, 10 ke 15. Ini kan ada waksun di situ. Jadi misalnya punya 5 unta ini 1 kambing. Dari 5 ke 5, 6, tuh ini tetap 1. Nah, angka 6, angka 7, angka itu namanya waksun. Karena zakatnya tetap 1 kambing. Ikut yang 5. Beda dengan emas. Emas ini kan nisabnya 20. Miskol. Punya 20 setengah, yang setengah wajib zakat. Punya 20 ditambah 1/3, yang 1/3 wajib zakat. Punya 2
21 ya yang satu wajib zakat. Beda dengan kambing atau unta atau muasyarat ya, di mausuk ini misalnya tidak wajib zakat. Setiap lebih dari 20 atau 200 meskipun lebih setengah bijinya, yang setengah biji itu ada zakatnya, wajib dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Misalnya 85, sekarang punya 85 setengah, berarti yang dihitung lah 2,5% dari 85 setengah. Di setengahnya ini harus ada zakatnya juga kalau emas. Beda dengan hewan ternak atau muasyarat. Sampai di sini dulu. Lanjut nanti sore kita ngaji Al-Muwafaqah Masyatibi. Jadi kalau misalnya pertanyaan bisa dimasukkan di komen atau chat di nomornya Min. Ini ada pertanyaan ke saya kemarin waktu share foto itu, nama YouTube-nya sama Facebook-nya kok alay kan, Asror Cajre itu kok alay. Itu sebenarnya enggak alay itu, karena itu Cajre itu singkatan. Cajre itu adalah singkatan dari Khotib Juwairiyah. Jadi Khotib itu abah saya, Juwairiyah itu umi saya. Jadi semua saudara saya pasti ada Cajrenya. Adik saya, mbak saya ada Cajrenya semua, karena untuk menunjukkan nasab ibu dan bapak Cajre. Jadi bukan karena alay. Cajre itu alay, enggak ada alay itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.